Siap. Kang, siap. Umat saya ucapkan terima kasih para ketua, para sekretaris, seluruh pengurus. Yang pertama bahwa saat ini Pak Is, perjuangan memimpin Jawa Barat ini adalah bukan perjuangan politik. Saya tidak mesti harus berhadapan dengan arus besar, dengan tuduhan-tuduhan yang bersifat sensitif. Orang Sunda itu memiliki leluhur cerdas. Saya bilang tahun 1920-an Belanda membangun sebuah gedung. Seluruh hamparan tanah itu dia buat dalam landscape yang indah. Ini untuk kebun karet, ini untuk kebun teh, ini untuk kina. Dan itu disebutnya adalah sebagai sabuk hijau. Untuk apa? Menjaga kawasan hutan. Yang hutan itu dalam prinsip orang Sunda ada lewun tutupan, ada lewun titipan, ada lewun awisan, ada lewun garapan. Ada 4 ini. Kita berserah pada hukum Allah. Hukum Allah mana yang tidak ada tafsirnya? Hukum Allah yang tidak ada tafsirnya, yang berdasarkan kaidah, yang berserah diri pada hukum Allah, bukan pada hukumnya gunung. Arsitek untuk Allah, menanam pohon harus mengikuti hukum Allah. Padahal dari sisi perspektif mazhab kan nggak boleh juga. Cara melihatnya berbeda. Kenapa? Yang berikutnya adalah otoritas. Otoritas untuk menghakimi. Ini penting. Kenapa? Kulantaran beda mazhab politik. Coba mau nanya salah ngomong, boleh dikatakan Nabi Muhammad andai kata pun ini adalah Jabar itu satu problemnya adalah pembangunan yang dulu berhasil harus disempurnakan. Kenapa? Ini kalau seperti itu berarti satu pendidikan yang diperbaharui yang harus terbangun di seluruh daerah Jawa Barat, mulai SD kelas, meja kelas, sistem di kelas, tanggung jawab negara. Dalam semalam ketika 40 kelas malam itu saya bikin Pak SMP, saya bikin SKMA, bikin kelas yang satu pakai kantor, saya ingat betul, saya bikin STM di Purwakarta itu menggunakan kantor balai latihan kerja dinas tenaga kerja. Maka saya nanti nggak bisa, saya akan rekrut dalam setiap tahun 10.000 orang anak Jawa Barat di berbagai daerah yang punya ICT. Saya akan didik mereka dari mulai cara tidur, cara bangun, cara makan, cara pakai kaos kaki, cara pakai sepatu, cara mengikat sepatu, cara pakai das kemeja, cara pakai dasi, cara pakai sabuk, cara jalan, cara berucap, cara sikap, apapun harus dibentuk dengan baik. Bagi saya nggak ada toleransi terhadap anak muda yang nongkrong mabuk-mabukan, nggak ada saya nanti. Saya mau kerja sama Polda, saya rekrut, saya wajibkan wajib militer nanti. Nggak bisa, Anda membiarkan, nggak bisa selesai itu Pak. Daripada nongkrong, daripada ngalir, ya sudah bikin program wajib militer di Lorengan guys. Ya kan? Setelah itu bisa jadi security. Dia rekrut karena nggak percaya. Security daripada ketentaraan. Mana dia tentaranya aman? Sudah nih wajib militer aja tuh. Kan bisa, itu kan bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka merusak ekosistem lingkungan Pak. Di lingkungannya mengganggu, ekonomi orang tuanya terganggu. Kan harus tegas begini. Ini enaknya pemimpin berani mengambil resiko. Mau populer saya nanti terbiasa, tidak populer saya terbiasa, dihujat saya terbiasa. Kalau mau ngambil resiko, mobil saya pernah rusak dikejar oleh 50 orang bawa pedang di Garut, saya ngalamin. Katanya berserah diri pada Allah, tapi dengan kontrak konsultan. Namun berserah diri pada Allah, pilku ngesah Allah, orang konsultan, musyrik. Nah, percaya kan konsultan daripada Allah, kan nggak bisa begitu. Hidup ini kan perlu sarana, gitu kan? Kayak mau negeri, kok ditanya agama nama Islam, terus gitu pasrah mereka Allah kok yang gimana. Nah, perspektif itulah yang harus dibangun. Kenapa? Ketika saya ingin nyalon gubernur, walaupun saya berserah diri pada Allah, saya harus taat terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah. Walaupun saya berserah diri pada Allah, itu daftarnya mengikuti undang-undang, jangan melanggar, ada anak mau bisa jadi.
Nah kan perspektif inilah yang saya kemarin viral itu, berserah ke angin, berserah ke ini, berserah ke pangan poe, berserah ke cai, berserah ke tanah. Itu perspektifnya. Nah kemudian Islam mengaku depan ada pertanyaan filsafat. Ayo pertanyaan filsafat dijawabnya kudu filsafat. Ayo itu ngerti filsafat, tong ngilu atau pertanyaan filsafat, tong diposting keluar ya mah obrolan kaum filosof mau ngerti jadi aku ngerti anu pura-pura mendengar mana geus aku ahli agama pura-pura teu ngarti kulantaran lain sapartei kan jadi kunaon jadi musyrik kulantaran teu dicalonkeun ku partai babaturan Kang Haris. Namun kuring dicalonkeun ku partai babaturan Kang Haris namun kuring muslim. Santri tercari kan gumantung pemilu. Benar kan? Pak Prabowo 5 tahun katukang kan dianggap santri pisan 5 tahun katukang. Kamari apa? Mulai di gejala-gejala bunga akan tergiring dicalonkeun. Jadi kalau kumaha hayang jadi pemimpin Islam bisa gampang supaya dicalonkeun we ku partai ngarecangan pahala. Pasti Islami. Aduh. Kalau sudah dalam masuk ke masa politik, Islam dan tidak Islam sudut pandangnya politik. Kami ini mesti cek saya, kunaon sahabat ku saya itu barang jeung saya, barang jeung saya mau santai. Nah ini kan yang dimaksud. Nah, untuk itu ya perspektifnya ini penting, mencerdaskan, dicerdaskan. Menaon, kurang Sunda teh teu kabogoh tejo kasabaran ini. Nu lain dinya nunya di lain-lain. Ari orai di parehan, orayan di beurian. Gitu. Ai nu kolot teu diberi duit, ai marah diberi duit. Eta teh teu adil. Kan geus susah mah jadi nu kolot. Kena masa terus kembali ke nu kolot. Jadi tidak berkampanye seperti orang. Saya memilih untuk sudah saja saya berkeliling bertemu dengan orang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Ada yang di PHK di PT Kantor Pos, ada orang Kota Bandung yang salah urut kemudian hilang anak kanannya, anak SMP. Kemudian ternyata saya cek ibunya ada di luar negeri sudah 2 tahun jadi TKV ilegal, itu bisa beli duit, itu bisa balik. Disitulah saya berkomitmen. Begitu saya terpilih Pak Is, kita data seluruh warga Jawa Barat yang menjadi TKV ilegal, cari dan kumpulkan, akan saya jemput dan saya balikkan ke rumah. Harga diri, martabat. Masa kita membiarkan warga Jawa Barat jadi TKI ilegal di Saudi, hidupnya menderita, balik ke visa, kaditu kadang dibawa ke dia, bawa kaditu, digaji tidak bisa. Mantap. Untuk apa sholat Anda? Untuk apa puasa Anda? Kalau hati Anda saya tuh itu kan, oh ini harus selesai. Maka datang lagi di Subang misalnya perkebunan, itu kebun sampul, naik di cabutan, oke itulah aku kita karunya warga. Kita selesai kalau tanam jagung nanti kita negosiasikan setelah saya terpilih jadi gubernur. Saya bilang saya modalin itu pupuknya segala macam kalau mau saya. Datang lagi ke Bogor, saya menemukan ada pengembangan hotel, rakyat tidak dikasih jalan akses ke rumahnya. Kan harus dibereskan. Saya bereskan betul, saya beresiko Pak. Pasti saya berhadapan dengan para pemuda. Kenapa? Bisa jadi aing mau ngerek. Tahu bisa jadi ngambil lebih. Bagi saya tidak ada masalah. Kenapa sih? Apakah betul bahwa hidup pemenangan politik harus selalu uang? Tidak. Kalau rakyat sudah punya keyakinan, uang itu hanya stimulus. Ya kan? Gusti Allah berarti mana we? Pak Prabowo kali wanita kan kalau bermobil. Jadi kalimat gampang kan jadi Bapak Aing. Kadek Bapak Aing, terus dia terus orang kan. Bapak Aing, kamu juga merana. Aing teh lain sereham ganti aing mah kamu juga menyala.
dimenangan mah babari. Ya, tentu saja ya, kita tidak boleh terlena dengan spirit kemenangan kita, justru kita harus memacu. Mari bekerja, pesan buat Kang Erwan, fokus di Kota Cimahi. Papai. Dan kawan, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Komentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Siap. Bantu saya aja. Pak Ketua aja. Masak Cimahi. Hadirin untuk berdiri. 3, 4. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 4. Video. Oke, video siap. 1, 2, 3 action. Darmawan! 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 Jawa Barat! Jawa Barat! Jawa Barat! Siap, Habib meneraskan dia. Iya, kemana tadi? Tanggal 11 nanti kan itu debat pertama. Debat kayak main tinju. Ya baca buku aja yang banyak. Sederhana. Tinggal ngobrol debat. Penegasan mungkin program kesehatan tadi kan katanya mau bangun RSUD di tiap kota kabupaten. Iya, jadi setiap rumah sakit di daerah harus ditingkatkan kapasitasnya dan kualitas layanannya. Terus juga ditambah ruang-ruang layanan yang memiliki spesifikasi khusus yang tidak ada sebelumnya. Apa sih yang menjadi rujukan? Dah syaraf, dah otak, kemudian kanker, jantung, layanan untuk penyakit stroke atau internis lainnya, kemudian juga layanan untuk anak. Kan ini yang harus diperkuat. Nah, nanti ada wilayah-wilayahnya itu. Kabupaten ini spesifikasinya ini, kabupaten ini. Jadi di antar wilayah mereka tinggal geser-geser. Jadi misalnya nanti warga Subang bisa ke Majalengka, warga Majalengka bisa ke Cirebon. Kalau spesifikasinya ada di Cirebon. Dan nggak di kota Bandung terus. Enggak, kita nggak boleh Bandung sentris. Ini kita membangun Jawa Barat. Oke. Ya udah, siap. Undang kapan aja tangan ngobrol. Tapi abang makasih ya Bang. Oh siap, aman. Alhamdulillah.